Jeritan Malam, bagian 6. Meta.morphosis. Kamu yang pegang aja, Za. Aku percaya sama kamu. Jawab Indra tanpa sedikit pun berusaha menyingkirkan kedua telapak tangannya dari wajahnya. Akan tetapi, terdengar sebuah nada keyakinan dalam dirinya. Keyakinan akan perlindungan yang diberikan oleh keris itu. Sekarang kasih tahu aku, apa yang kamu lihat, Ndra? Tanyaku dengan setenang mungkin, mencoba tidak terjangkit rasa panik yang Indra rasakan. Mungkin andai Indra tahu, aku sudah memberikan sebuah kebohongan tentang keberadaan keris tua itu. Aku yakin, Indra akan memukulku saat ini juga. Kulihat Mbah Wodo ada di sana, Za. Jawabnya dengan suara gemetar. Jari tangannya terlihat menunjuk ke arah belakang tubuhnya. Tanpa sedikit pun Indra menoleh wajahnya. Seiring dengan keterangan yang diberikan Indra, segera aku arahkan sorotan lampu senter ke arah kumpulan pohon-pohon besar yang terlihat keangkerannya dalam gelapnya malam. Aku coba perhatikan dan hampir mencoba memanggilnya, tapi semua aku urungkan ketika aku melihat tangannya seperti memegang sesuatu yang membuatnya berlumuran darah. Masa Indra? Tanyaku dengan nada meragukan. Sumpah, Ja. Sialan kamu, Ja, masih aja nggak percaya sama aku, ucap Indra dengan nada emosi. Aku hanya terdiam menunggu penjelasan selanjutnya dari Indra, sampai akhirnya aku melihat kemunculan menyerupai anak-anak kecil yang bergerak cepat layaknya monyet dari balik rimbunan semak belukar. Mereka menghampiri Mbah Wodo, lalu berebut makanan yang berada dalam genggaman Mbah Wodo, layaknya tuan yang sedang memberi makan hewan peliharaannya. Mendapati lanjutan penjelasan dari Indra, mendadak aku teringat penjelasan yang pernah dikatakan Minto. Sangat mirip dan menyerupai apa yang dilihat Minto. Hingga akhirnya, Ja, mereka seperti terusik dengan sorotan cahaya senter yang aku arahkan ke mereka. Sorot mata mereka terlihat tajam menatapku dengan mulut terlihat mengunyah sesuatu. Bercak-bercak darah itu begitu terlihat di sekitar mulut mereka. Sial aku, Ja, merinding lagi nyeritain semua ini. Wajah Mbah Wodo terlihat beda banget, terlihat dingin dan menyeramkan. Hingga akhirnya pandangan mataku seperti memancing mereka untuk menghampiriku. Sebelum aku mati kaku berdiri di sana, aku putusin langsung kabur, Za. Rasa penasaran bercampur takut mengantarkanku untuk meminta Indra untuk menemani, menunjukkan di mana tepatnya dia melihat sosok itu. Setelah mencoba memujuk dan memberikan sugesti keberanian akan keberadaan keris tua yang berada dalam tas ransel, akhirnya Indra bersedia mengantarkanku, walaupun dengan tatapan mata yang hanya sekilas menunjukkan tempat di mana dia melihat penampakan Mbah Wodo dengan makhluk-makhluk kecil yang berlaku seperti layaknya monyet itu. Coba lihat, Ndra, jangan tutup mata terus. Sumpah nggak ada apa-apa di sini, ucapku sambil mengarahkan cahaya lampu senter ke deretan pohon besar dan rimbunan semak belukar. Semua terasa sepi, sunyi, tanpa ada satupun pergerakan, entah itu apa disebabkan angin ataupun hewan liar. Sumpah kamu, Ja. Terlihat Indra dengan ragu-ragu menurunkan kedua belah telapak tangan dari wajahnya. Tampak matanya masih terpejam seakan belum percaya dengan apa yang aku omongkan. Cerewet kamu, Ndra. Sumpah, ngapain sih aku bohongin kamu? Jawabku dengan agak keki atas ketidakpercayaan Indra. Terlihat mata Indra kini perlahan mulai terbuka, sampai akhirnya kedua matanya terbuka dengan sempurna. Tanpa aku duga, sebuah teriakan keras terdengar dari mulutnya, diiringi keputusan jurus langkah 1000 yang diambilnya. Lari, Ja! Teriaknya yang begitu cuma ikan telinga dan membuatku kaget. Semua hembusan nafas dengan suara hembusannya yang terdengar menyeramkan menerpa wajah ini. Ini benar-benar merupakan kejadian kali keduanya. Setelah dulu pertama kalinya pernah mengalami peristiwa seperti ini di kamar mes. Dra, tungguin aku, hei, tungguin! Teriakku menyusul Indra yang sudah terlebih dahulu berlari meninggalkanku. Rasa kaku di tengkuak ini begitu aku rasakan seiring dengan bulu kuduku yang berdiri. Tajamnya duri dan rimbunan semak belukar tidak lagi aku hiraukan. Rasa perih yang aku rasakan akibat luka bergesekan dengan duri menjadi motivasi tersendiri bagiku untuk segera meninggalkan tempat terkutuk ini.
Setelah berusaha payah menuruni tumpukan batu alam yang menyerupai tangga, akhirnya aku berhasil tiba di bawah, tempat di mana Hesti pernah memarkirkan motornya. Dengan nafas yang masih tersengal-sengal, terlihat Indra yang melambaikan tangannya yang mengeluarkan sorot cahaya senter terlihat dari kejauhan. "Brengsek kamu, Indra, ninggalin aku. Lari kamu cepet banget." Dengan nafas yang masih tersengal-sengal, aku coba menumpahkan kekesalan yang aku rasakan. "Kamu yang brengsek, Ja. Kamu bohongi aku. Kata kamu gak lihat apa-apa." Terlihat Indra tidak mau kalah, diposisikan sebagai pihak yang bersalah. "Sumpah, Indra, tadi aku sama sekali gak lihat apa-apa." Jawabku menyangkal tuduhan Indra. Karena merasa sudah dibohongi, dengan sisa tenaga yang tersisa, kami akhirnya memutuskan untuk segera menuju mobil, di mana Mas Dikin dan Mito sudah menunggu. "Baik-baik, mereka di mana, Za?" teriak Indra dengan penuh makian. Matanya terlihat berupaya mencari keberadaan mobil. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, tanda ketidaktahuan akan keberadaan mereka. Lemas rasanya menerima semua kenyataan dan kejadian ini hingga akhirnya aku terkulai di pinggir jalan. Setelah kemarahan Indra mereda, terlihat dia berjalan menghampiri dan duduk di sampingku yang sudah terkulai dalam rasa putus asa. "Maafin aku, Indra. Gara-gara aku, kamu jadi ikut ngalami hal seperti ini." Terlihat Indra hanya tersenyum dalam tatapan mata yang menerawang jauh. Entah apa yang dipikirkannya. Lama kami terdiam dalam lamunan sendiri, hingga akhirnya terlihat cahaya pagi mulai menyingkap kegelapan malam. "Ini benar-benar gila, Ndra. Aku bingung harus jelasin seperti apa atas peristiwa ini. Ini sudah jam 9 pagi, coba kamu lihat. Masa keadaannya seperti pukul 6 pagi? Kamu takut gak, Za?" "Aku jujur takut. Aku takut kita terjebak di sini." "Kamu pikir aku robot yang gak punya rasa takut, Ndra? Aku juga takut, tapi aku lebih takut bila suatu saat nanti aku menceritakan ini pada orang lain. Bisa disangka enggak waras aku." Terlihat Indra mencoba memperhatikan ucapanku. Pemikiran positifku, Ndra, kita tuh enggak benar-benar ngalamin atau ngelakuin ini semua. Mungkin kita sedang tertidur dan bermimpi. Entah itu di mimpi kamu atau mimpi aku. Yang pasti, ini bukan hal yang nyata." "Maksud kamu apa sih, Ja? Aku nggak ngerti sama penjelasan kamu." "Maksud aku, Ndra, bisa jadi aku sedang berada dalam mimpi kamu atau sebaliknya. Yang pasti, di saat kita terbangun, salah satu di antara kita pasti akan bercerita tentang ini semua." "Wah, benar-benar udah gila kamu, Ja. Udah jelas-jelas ini nyata. Masih aja kamu bilang nggak nyata," ucap Indra seraya menyepak kakiku. Sakit tahu. Biar kamu sadar, ini nyata." Aku tetap berdoa, semoga kejadian ini memang seperti kejadian yang baru saja aku jelaskan. Dibilang aku harus menjelaskan, aku terdampar di dimensi lain. Apalagi sampai harus bilang, kami diculik ke alam setan, alam jin. Sumpah, Ndra, pasti yang mendengar akan berkata kita mengada-ngada. Bahkan mungkin kita dianggap gila. "Udahlah, Ja, terserah kamu aja. Terserah kamu mau berasumsi seperti apa. Aku cuma berdoa semua ini segera berakhir. Andai ini cuma mimpi, itu lebih bagus. Yang pasti sekarang aku benar-benar merasa ngantuk dan letih, Ja," ucap Indra sambil berusaha merebahkan diri di sampingku. Hingga akhirnya kami tertidur dalam rasa keputusasaan bahwa kami bisa kembali lagi dalam kehidupan normal kami di alam manusia. Samar-samar aku mendengar suara perbincangan yang teramat sangat dekat dengan posisi kami berada. Suara-suara itu bagaikan sebuah kalimat motivasi yang memberikanku sebuah kekuatan untuk bisa keluar dari situasi ini. "Ndra, bangun, Ndra," teriakku mencoba memberitahukan Indra akan suara percakapan yang aku dengar. "Syukur, Ja, kamu udah sadar." Terlihat wajah Minto beserta beberapa wajah asing yang tidak aku kenal berusaha menenangkanku. Tatapan mataku kembali menatap wajah-wajah asing itu satu persatu. Begitupun dengan ruangan tempat di mana aku berada sekarang. Setiap detail ruangan ini tidak lepas dari tatapan mata ini. "Tok, di mana kita, Tok?" tanyaku kepada Minto yang terlihat meminta segelas air kepada salah satu wajah asing yang ada.
Minum dulu, Ja. Tenangin dulu pikiran kamu, ucap Indra sambil mencoba membantuku bangun dari posisi tidur. Di mana kita, Tok? Siapa mereka ini? Tanyaku sambil mencoba meneguk air yang diberikan Minto. Segelas air teh manis hangat cukuplah untuk mengembalikan kondisi badanku yang terasa lemah. Kita sedang di rumah salah satu pemuda desa, Ja, terang Minto sambil menerangkan desa yang dimaksud. Mereka ini warga desa yang membantu mencari dan menemukan kalian, terangnya lagi sambil memperkenalkan satu persatu wajah asing yang hadir di kamar ini. Di antara wajah asing yang hadir di antara kamar ini, aku merasakan ada yang kurang. Aku nggak melihat dua sosok wajah yang biasa menemaniku dalam perjalanan pencarian dan pembuktian ini. Dra, Mas Dikin, mataku berusaha mencari keberadaan mereka di setiap sudut kamar ini. Terlihat Minto berusaha menenangkan kepanikan yang kembali aku rasakan. Tenang, Za, tenang. Di mana Indra dan Mas Dikin, Toh? Di mana? Tanyaku dengan nada meninggi penuh kecemasan. Cengkraman tanganku berusaha mengguncang-guncangkan tubuh Minto yang belum juga menjawab pertanyaan yang aku ajukan. Mereka ada di kamar lain. Sebaiknya kamu tenang dulu, Za. Istirahat dulu. Mendengar keterangan dari Minto yang terdengar penuh keraguan, bayanganku tentang hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada Mas Dikin dan Indra seperti memenuhi pikiran ini. Tanpa berpikir panjang, segera aku bangkit dari tempat tidur untuk mencari keberadaan Indra dan Mas Dikin. Baru saja aku berdiri dan mencoba melangkah. Tatapan mata ini masih terasa nanar, begitu juga dengan kakiku yang masih terasa lemah untuk menahan bobot tubuh ini. Melihatku yang hampir terjerembab jatuh, dengan sigap Minto dibantu beberapa pria yang masih berada di kamar berusaha menahan tubuhku terjatuh dan kembali merebahkanku di tempat tidur. Ja, masih aja kamu keras kepala, ucap Minto menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebaiknya kami pamit, biar Mas Reja bisa istirahat. Bila ada perlu apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan pada Pak Suku. Kami siap membantu, ucap Bapak yang terlihat cukup berumur sambil menyalami tanganku dan Minto. Terima kasih atas bantuannya Bapak-bapak sekalian. Terlihat anggukan dari kepala mereka, menunjukkan keramah tamahannya. Setelah itu mereka pergi meninggalkan kamar. Pak Suku, ucapku pada Minto penuh kebingungan. Nama pemuka di desa ini, Za, pemilik rumah ini. Tolong jujur sama aku. Apa yang terjadi dengan Indra dan Mas Dikin? Terlihat Minto berusaha menutupi sesuatu dengan cara mengalihkan setiap pertanyaanku. Sudahlah, Ja. Sebaiknya kamu makan dulu. Nanti pasti aku jelaskan. Aku gak nafsu, Tok. Tatapan mataku masih menatap tajam pada wajah Minto dan berharap sebuah jawaban jujur tentang keberadaan Indra dan Mas Dikin. Ja, tolong untuk kali ini, kamu ikuti permintaanku. Kamu harus sabar, istirahat dulu. Setelah kondisi kamu pulih, aku janji akan menjelaskan semua ini. Ucapan Minto kali ini terlihat penuh kebijaksanaan, dan itu cukup untuk membuatku terhipnotis atas semua perkataannya. Dengan sabarnya kembali Minto memintaku untuk memakan makanan yang sudah disediakan. Apa perlu aku suapin, Ja? Biar kamu makan, tawarnya dengan setengah meledek. Dengan setengah dipaksakan, akhirnya beberapa suap nasi berhasil aku makan. Terlihat kegembiraan di wajah Minto melihat aku mau menuruti kata-katanya. Hingga pada suapan berikutnya terdengar suara azan yang berasal dari salah satu masjid yang mungkin berlokasi tidak jauh dari rumah Pak Suku. Kamu kenapa, Ja? Tanya Minto melihat perubahan sikapku. Baru kali ini aku merasakan kumandang azan bisa membuat rasa sakit seperti ini. Suara-suara itu seperti menerbangkan berpuluh-puluh jarum tajam yang menghujami telinga ini. Ja, sadar, Ja. Kamu jangan nakutin aku lagi dong. Piring nasi yang masih berada dalam genggaman tanganku seketika terlepas seiring dengan keinginanku untuk menahan laju suara azan memasuki telinga ini dengan kedua telapak tangan. Sakit, Tok, sakit, teriakku mencoba menahan semua siksaan. Kini bukan hanya rasa sakit pada telinga saja yang aku rasakan. Perlahan aku mulai merasakan hawa panas pada seluruh bagian tubuh. Terlihat Minto terpaku tidak percaya dengan apa yang disaksikannya.
Bukan hanya gambaran keterkejutan yang bisa aku lihat dari wajahnya, aku juga bisa melihat tatapan kesedihan dari kedua bola matanya yang tidak tega menyaksikan keadaanku yang tersiksa. Ya ampun, Ja, kenapa jadi begini? Kedua tangan Minto berusaha merangkulku dan menahan pergerakanku yang mulai tidak terkendali. Enggak seharusnya kita memulai semua ini, Ja. Ini salah, ucap Minto dengan suara yang agak parau, berusaha mengungkapkan penyesalannya telah memulai semua petualangan pembuktian ini. Ingin rasanya aku membantah semua penyesalan Minto dan mengatakan bahwa kita tidak salah dalam melangkah untuk semua pembuktian. Kejadian ini hanyalah sebuah jalan untuk sebuah jawaban yang kita cari, dan aku mempercayai ada satu proses awal dan akhir dari semua perjalanan ini. Tok, antar aku ke kamar mandi, tolong, ucapku dengan suara yang semakin melemah. Rasa sakit yang aku rasakan sepertinya sudah menyerap semua energi yang aku miliki. Dengan bersusah payah, Minto mencoba memapahku ke kamar mandi dan membiarkanku meringkuk dalam sudut kamar mandi. Antara rasa tega dan tidak tega, Minto mulai menciduk air dan perlahan mulai mengguyurkannya pada sekujur kepala dan tubuhku. Sejuknya air yang membasuh tubuh seakan tidak mampu untuk menghilangkan rasa panas yang aku rasakan. Hingga akhirnya semua siksaan itu menghilang seiring dengan terhentinya suara kumandang azan. Sebenarnya, apa yang enggak kami ketahui dari semua ritual ini, Ja? Ucap Minto sambil memalingkan muka dariku yang sedang berganti pakaian. Tatapan matanya yang menatap halaman luar melalui kisi-kisi jendela kamar menunjukkan keseriusan dalam pertanyaannya. Jujur sama aku, Ja. Perjanjian apa yang telah kamu buat dengan Mbah Wodo itu? Kini tatapan Minto berpaling menatapku dengan tajam. Baru kali ini aku lihat keseriusan dari seorang Minto. Sumpah, Tok, aku gak berjanji apa-apa dengan Mbah Wodo. Tapi apa, Ja? Terlihat nada bicara Minto sedikit menyentak akibat kegusaran dari setiap rasa penasarannya. Aku masih penasaran dengan semua sketsa yang aku lihat di dalam air itu, Tok. Apa maksud dari semua itu? Jawabku sambil berpaling dari tatapan Minto yang membuatku merasa tidak nyaman dan dipenuhi rasa bersalah. Entah kamu bodoh atau pura-pura bodoh, Ja. Buka pikiran kamu, Ja. Buka mata kamu. Semua yang kamu lihat itu tumbal dari semua ritual yang kamu lakukan, ucap Minto menumpahkan kekesalannya. Jari-jari tangannya terlihat mengepal menunjukkan betapa besar rasa kesal yang menguasai pikirannya. Persetan dengan tumbal, Tok. Persetan dengan semua omong kosong ini. Kalian semua klinik mempercayai sesuatu yang belum pasti. Coba lihat apa yang aku dapatkan, Tok. Apa? Apakah aku menjadi ganteng dan mendapatkan semua wanita yang nanti akan aku temui, ataukah harta kekayaan yang akan aku dapatkan hanya dengan semua ritual yang penuh tiupan dan sihir ini? Benar-benar keras kepala kamu, Ja. Terlihat Minto secara mendadak mencengkram kaos pada bagian leherku. Kepalan tangannya yang terangkat siap untuk mendaratkan emosi yang dia rasakan. Ini bukan lagi mengenai teror makhluk-makhluk halus, Hesti, atau apapun kejadian-kejadian aneh yang kita alami, Ja. Ini sudah menyangkut nyawa kami, nyawa teman-teman kamu, Ja. Sepertinya Minto sudah tidak bisa menahan lagi semua kekesalannya. Kepalan tangan itu sepertinya hanya tinggal menunggu waktu mendarat ke wajah ini. Tidak ada keinginanku untuk mencoba membela diri, apalagi mencoba untuk melawan. Aku hanya ingin Minto tahu bahwa tidak ada satupun tekanan yang akan membuatku berpaling dari keyakinanku, apalagi untuk mempercayai semua kata-kata tumbal ini. Ada apa ini? Terlihat wajah seseorang tua yang baru kali ini aku temui, menatap kami dengan wajah keheranan. Seiring dengan kehadiran Pak Suku, Minto mengurungkan keinginannya untuk menumpahkan emosinya. Dari tadi saya dengar suara ribut-ribut, tapi maaf, saya nggak bisa ninggalin teman kalian, ucap Pak Suku melangkah masuk ke dalam kamar dan mencoba mendudukanku di tempat tidur. Siapa nama kamu, Dik? Tanyanya dengan ramah. Reja. Bapak yang bernama Pak Suku. Sambil menganggukkan kepalanya, terlihat senyum di wajahnya. Apa yang telah kamu lakukan di gereja? Sebuah pertanyaan yang terdengar pelan mengalir dari mulutnya.
Tapi semua itu tidak bisa menutupi apa yang aku lihat dan aku rasakan. Aku merasa di balik sikap lembut dan keramahannya, orang ini bukanlah orang yang biasa. Mungkin dia mempunyai kemampuan seperti orang-orang pintar lainnya. Sebelum saya kembali bertanya, ada yang ingin saya beritahukan pada Direja. Pak Suku terdiam sesaat. Terlihat dia memejamkan matanya seperti layaknya orang yang sedang berpikir dengan keras. Direja, suatu saat kamu akan menemukan jawaban atas semua keraguan kamu. Kamu akan melihat apa yang tidak ingin kamu lihat. Kamu akan merasakan apa yang tidak ingin kamu rasakan. Sejujurnya aku tidak mengerti apa maksud dari semua perkataan Pak Suku. Bagaimana dia bisa menerka-nerka sesuatu yang belum terjadi. Kembali terlihat Pak Suku mencoba tersenyum kepadaku, seolah-olah dia mengerti apa yang sedang aku pikirkan. Ini yang dinamakan dengan ilmu penerawangan di gereja. Sekarang coba jelaskan kepada saya, apa yang telah terjadi? Wajah Pak Suku terlihat menanti jawaban yang terucap dari mulutku. Akhirnya setelah lama terdiam, aku coba jelaskan tentang semua proses ritual yang aku jalani dan sketsa-sketsa wajah yang aku lihat dalam proses ritual itu, hingga peristiwa aneh yang menimpaku dan Indra. Rupanya semua sudah dimulai. Kamu akan mendapatkan perubahan dalam hidup kamu, Za. Maksud Pak Suku? Tanyaku dengan rasa penasaran. Apa yang Indra saksikan, itu hanyalah sebuah gambaran tentang apa yang telah terjadi. Sebuah korban telah menjadi awal dari perjanjian kamu dengan kekuatan yang enggak kasat mata. Tumbal, entah aku harus percaya atau menertawai semua penjelasan Pak Suku. Ya, percaya atau enggak, semua itu sudah terjadi, semua sudah dimulai. Jelasnya kembali, terlihat wajah Pak Suku memperlihatkan raut penyesalan akan semua yang telah terjadi. Di mana teman-teman saya yang lain, Pak? Terlihat Pak Suku terdiam sesaat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa aku sudah siap untuk mendengarkan semua penjelasannya. Tok, tanganku mencoba menggoyang-goyangkan bahu Minto dan berharap ada sedikit penjelasan dari mulutnya. Mendapati perlakuan seperti ini kontan membuat kekhawatiranku muncul seketika. Apa yang terjadi dengan Indra dan Mas Dikin? Mengapa mereka terasa sulit sekali untuk berbicara sekedar menjelaskan keberadaan mereka? Dik Reza, mari ikut saya, ucap Pak Suku, mengajakku untuk mengikuti langkah kakinya. Pikiranku menerawang jauh seiring langkah kaki ini. Akan kemanakah orang tua ini akan membawa langkah kaki ini? Tatapanku mencoba mencari tahu jawaban dari semua pertanyaan ini. Tapi tatapan Minto terlihat terlalu dingin untuk memberikan jawabannya. Hingga akhirnya langkah kakiku terhenti pada salah satu pintu kamar yang masih tertutup rapat. Untuk sekali lagi mata Pak Suku menatapku seakan memberikan sebuah pertanyaan. Siapkah aku untuk menerima apa yang akan aku saksikan di balik pintu kamar yang tertutup rapat ini? Dengan perlahan tangan Pak Suku membuka pintu dan melangkahkan kakinya ke dalam kamar. Sempat muncul keraguan di dalam hatiku untuk melangkahkan diri ke dalam kamar yang terlihat gelap karena gorden-gorden yang masih tertutup rapat. Masuk di gereja, ucap Pak Suku yang hanya terdengar suaranya karena terhalang oleh pintu yang terbuka. Tempat apa ini? Pikirku dalam hati. Dengan penuh keraguan, akhirnya aku beranikan diri untuk melangkah memasukinya. Kini tampak di hadapanku sebuah pemandangan yang sangat tidak aku inginkan. Terlihat Pak Suku berdiri di depan sebuah ranjang, di mana ranjang tersebut terbaring seorang yang masih belum bisa aku pastikan siapa. Za, tepukan tangan Minto di bahu ini seakan menyadarkanku untuk menghampiri ranjang tersebut. Tatapan mata Minto terlihat mencoba memberikanku sebuah kekuatan untuk melangkah. Langkah kaki yang aku seret secara perlahan seolah mewakili kecemasan yang aku rasakan. Hingga akhirnya, tatapan mataku secara jelas bisa memastikan siapa sosok yang terbaring di ranjang itu. Ini nggak mungkin, benar-benar nggak mungkin, ucapku dengan nada ketidakpercayaan. Ja, ini bukan mengenai mungkin dan nggak mungkin lagi, tapi ini kenyataan yang sudah ada di depan mata kamu. Cengkraman jari-jari Minto di bahu ini seakan berusaha menahan gejolak perasaan yang aku rasakan.
Tapi Tok, kita nggak usah lari dari kenyataan ini, Ja. Nggak usah lagi untuk menampik kenyataan yang sudah ada di depan mata. Andai Minto mengerti apa yang ada di pikiranku, tentu dia akan memintaku untuk mengatakan semua ini. Ini benar-benar di luar bayanganku, andaikan memang tumbal dari ritualku ini memang nyata adanya. Dua sosok sketsa wajah yang aku lihat di dalam air itu, hampir bisa aku pastikan bukan sosok yang terbaring di ranjang ini. Tapi, apa maksud dengan 3 kelopak bunga yang diharuskan oleh Mbah Wodo untuk aku makan? Ataukah ada sketsa wajah yang terlewat untuk aku perhatikan di air yang beriak itu? Di antara pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik logika berpikirku, kini sosok yang terbaring di ranjang ini memberikanku sebuah tanda tanya besar akan kondisinya. Aku nggak siap untuk menyaksikan sebuah kematian akibat ritual konyol yang aku lakukan dan tidak aku yakini kebenarannya. Dengan jari tangan yang bergetar, aku coba untuk memastikan masih ada nafas yang terhembus dari sosok yang terbaring di ranjang. Begitu mendapati adanya tanda-tanda kehidupan, kakiku serasa melemas untuk menerima kondisi menggembirakan ini. Dra, bangun Dra, ini aku Reza. Dra, mimpi buruk kita sudah berakhir Dra, teriakku dengan histeris seraya mengguncang-guncangkan tubuh Indra yang terbaring di ranjang. Ja, Minto mencoba menghentikan gejolak emosi yang aku rasakan. Terlihat Indra masih tertidur dengan pulasnya. Raut wajahnya tidak merespon kegembiraan yang aku rasakan. Perlahan tapi pasti kegembiraan yang aku rasakan akhirnya memudar seiring respon dingin yang diberikan Indra. Baru kali ini, aku meneteskan air mata untuk sebuah arti persahabatan. Seseorang yang selama ini telah menjadi teman dalam semua suka dan duka. Seseorang yang telah menjadi teman dalam menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan kejadian-kejadian tidak masuk akal. Kini terbaring tidak berdaya dalam sebuah mimpi panjang yang entah kapan berakhirnya. Maafin aku, Ndra. Aku udah melibatkan kamu dalam pencarian ini. Aku mohon bangun, Ndra. Bangun. Rasanya percuma saja. Aku mengguncang-guncangkan tubuh Indra. Justru di setiap guncangan yang aku berikan, semakin memberikan aku keyakinan Indra yang terbaring di ranjang hanyalah sebuah sosok raga yang bernafas. Sabar Dik Reja, kamu harus tenang, ucap pasuku mencoba menenangkan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Indra, Pak? Tanyaku berharap sebuah jawaban yang bisa menenangkan kegelisahan yang aku rasakan. Saya belum tahu Dik Reza, justru itu yang saya ingin cari tahu, jawab Pak Suku dengan jujurnya. Mendapati jawaban Pak Suku yang penuh dengan ketidakpastian, kembali aku teringat akan sosok Mas Dikin yang sampai saat ini belum aku lihat kehadirannya. Teman saya yang satu lagi di mana, Pak? Tanyaku dengan kekhawatiran. Aku hanya berharap apa yang terjadi pada Indra tidak menimpa Mas Dikin. Oh, Dikin, dia sedang mencari keperluan yang saya butuhkan untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan teman kamu ini nanti malam, jawab Pak Suku sambil mengajakku dan Minto untuk keluar kamar. Mari diminum dulu, Dik, ucap wanita setengah tua yang rupanya merupakan istri Pak Suku. 3 gelas kopi panas terlihat sudah terhidang di atas meja. Sambil tersenyum, wanita tersebut beranjak pergi meninggalkan kami. Sebenarnya apa yang terjadi dengan saya dan Indra, Pak? Soalnya Minto nggak mau nerangin. Bukan nggak mau nerangin, Ja. Soalnya aku lihat kamu masih belum stabil. Makanya aku nahan diri buat nenangin, ucap Minto membela diri. Sudah, jangan bertengkar terus. Terlihat sikap kebapaan ditunjukkan oleh Pak Suku, sambil mempersilahkan kami minum kopi yang masih terlihat panas. Setelah sedikit berbasa-basi, akhirnya keluarlah sebuah kisah yang diceritakan oleh Pak Suku. Berawal dari kedatangan Minto dan Mas Dikin hingga proses pencarian kami yang hampir memakan waktu 2 hari lamanya. 2 hari? Tanyaku dengan penuh ketidakpercayaan. Terlihat wajah Pak Sukuk dan Minto menanti penjelasan lebih lanjut, lebih dari sebuah pertanyaan atas keterkejutanku. Soalnya begini, Pak, yang saya rasakan, saya hanya mengalami kejadian itu hanya beberapa jam, walaupun memang aneh. Aneh gimana, Ja? Terlihat kini Minto berganti bertanya. Aku merasa waktu berjalan dengan normal, Tok. Tapi yang membuat aku heran, kegelapan malam yang aku rasakan sepertinya panjang banget. Hingga akhirnya ketika cahaya datang, kami tertidur kelelahan di pinggir jalan. Pinggir jalan?
Kini terlihat raut ketidakpercayaan di wajah Minto. Kami tuh bolak-balik mencari kamu ke tempat kediaman Mbah Wodo, Ja. Tapi kami nggak menemukan kalian. Tapi herannya, ketika kami menemukan kalian, Minto menghentikan ucapannya sejenak lalu meneguk kopi yang masih terlihat kepulan asapnya. Kalian tuh ada di tempat pertama kali kita menemukan motor Hesti terparkir. Kalau aku pikir-pikir, Ja, kami tuh sudah melewati tempat itu beberapa kali, tapi nggak menemukan kalian. Apakah kamu menemukan rumah Mbah Wodo, Tok? Enggak, Ja. Rumah orang tua aneh itu seperti lenyap di telan bumi. Sungguh aneh penjelasan yang Minto berikan. Bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi seperti itu? Apakah aku dan Indra berada di dalam dimensi yang berbeda hingga Minto dan yang lainnya tidak bisa melihat keberadaan kami? Sulit rasanya bagiku untuk mempercayai ini semua. Aneh, ucapku pelan sambil ikut meneguk kopi yang dihidangkan. Aneh bagaimana di gereja? Tanya Pasuku yang terpancing ucapanku. Sebelum sempat aku menjawab kembali, Pasuku meneruskan perkataannya. Semua bisa terjadi bila Tuhan berkehendak. Yang mungkin menjadi enggak mungkin, begitu juga sebaliknya. Maaf Pasuku, teman saya ini agak susah menerima hal-hal yang goib. Ucap Minto berharap sebuah pengertian dari Pasuku. Kalau boleh saya bertanya, apa kamu enggak merasa takut dengan semua yang telah kamu lihat? Tanya Pasuku mencoba menggali sesuatu dariku. Bukan begitu Pasuku, tolong jangan salah mengerti. Saya bukannya enggak takut dengan semua yang saya lihat. Sejujurnya saya takut. Saya masih manusia juga, Pak, yang punya rasa takut. Tapi apa? Takut bukan berarti membutakan pikiran saya sendiri. Masih banyak peristiwa-peristiwa aneh yang bisa dijelaskan secara lebih ilmiah. Enggak selalu semuanya itu ulah makhluk gaib dan menutup mata pada hal yang lain. Masuk akal, menarik. Saya bisa menerima. Tapi ada satu hal yang kamu lupa di Reza. Aku hanya terdiam mencoba mendengarkan ucapan Pasuku. Sebenarnya kamu mempercayai hal yang gaib, tapi kamu ragu dengan apa yang kamu lihat dan rasakan. Apakah itu hal yang gaib atau bukan? Kamu ingin membuktikan semua rasa keingintahuan kamu, tapi kamu melupakan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada makhluk ciptaannya. Terlihat Pasuku sedikit tersenyum melihatku mencoba memahami semua ucapannya. Kita sama-sama enggak tahu seberapa besar kekuatan yang makhluk gaib itu miliki. Begitu juga dengan makhluk gaib itu sendiri. Dan sekarang kamu sedang menghadapi salah satu bentuk kekuatan yang tidak kasat mata itu. Ucap Pasuku kembali dengan pandangan berharap aku bisa menerima semua penjelasan ini. Setelah mencoba merenungi lebih lama, akhirnya aku bisa sepaham dan menyetujui apa yang dijelaskan Pak Suku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Samar-samar kembali terdengar suara kumandang suara azan yang menandakan waktu sudah berganti dari terangnya cahaya matahari, berganti dengan redupnya cahaya bulan. Untuk kali ini aku tidak merasakan rasa sakit yang tadi aku rasakan. Raut wajah Minto terlihat begitu lega melihatku tidak menunjukkan perubahan tingkah laku. Lebih baik kalian sholat maghrib dulu, ucap Pasuku kepada kami tanpa beranjak melakukan apa yang diucapkannya. Ayo Tok, ajakku kepada Minto. Entah mengapa muncul keinginan untuk melaksanakan sesuatu yang sangat jarang aku lakukan. Tumben Ja, jawab Minto sambil tersenyum dan mengajakku menuju ke tempat wudhu. Disinilah muncul keanehan yang lain. Di saat air mulai menyentuh wajah ini, ada rasa pedih yang aku rasakan di sekitar wajah. Hingga akhirnya aku terdiam dan ragu untuk melanjutkannya.